Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maylin Fonira Deviola dari Prodi Akuntansi kelas Malam 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan serta cara pembayarannya melalui online. Nah, yang pertama, apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disingkat dengan PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, di mana besarnya pajak ditentukan oleh bumi dan bangunan itu sendiri, sedangkan kondisi subjek pajaknya tidak ikut menentukan jumlah pungutan pajak tersebut. Kedua, kapan PBB itu dibayar? Nah, jadi PBB ini dibayar setiap tahunnya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Lalu siapa saja yang membayar PBB? Nah, jadi pajak bumi dan bangunan ini ditanggung oleh individu maupun badan yang mendapatkan keuntungan ataupun kedudukan sosial ekonomi tertentu atas dasar hak kepemilikan bangunan serta tanah. Selanjutnya, orang atau badan termasuk wajib pajak wajib melunasi pembayaran paling lambat 6 bulan setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang, di mana di dalam surat tersebut berisi pemberitahuan besaran pajak yang harus dibayarkan dalam 1 tahun. Selanjutnya, dasar perhitungan PBB. Nah, pajak bumi dan bangunan ini, dasar pengenaannya itu adalah nilai jual objek pajak, sedangkan dasar perhitungannya itu adalah nilai jual kena pajak. Presentasi nilai jual kena pajak ini berbeda-beda. Untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan itu masing-masing sebesar 40%, sedangkan untuk objek pajak lainnya seperti perdesaan dan perkotaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, nilai objek pajaknya lebih dari sama dengan 1 miliar dikenakan tarif sebesar 40%, sedangkan objek pajak yang nilainya kurang dari 1 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 20%. Dasar perhitungan PBB ini didapatkan dari 0,5% dikali nilai jual kena pajak, dan nilai jual kena pajaknya diperoleh dari persentasi nilai jual kena pajak dikalikan dengan nilai jual objek pajak. Cara penghitungan PBB itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai tanah dan nilai bangunannya. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan lanjut untuk mencari nilai jual objek pajaknya. Caranya adalah menambahkan nilai tanah dan nilai bangunannya. Jika sudah mendapat hasilnya, kita akan lanjut untuk mencari nilai jual kena pajaknya. Nah, nilai jual kena pajak ini didapatkan dari persentase NJKP dikalikan dengan nilai objek pajak yang sudah kita cari tadi. Apabila hasilnya sudah dapat, kita bisa langsung mencari PBB-nya dengan cara mengalihkan 0,5% dikali dengan nilai jual kena pajaknya. Nah, untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan ini bisa dilakukan secara offline, online, maupun via transfer ATM. Dan di video ini saya akan membahas pembayaran pajak bumi dan bangunan secara online melalui salah satu aplikasi e-commerce yang mungkin sudah familiar, yaitu Tokopedia. Nah, Tokopedia ini adalah aplikasi e-commerce yang biasa digunakan untuk belanja, namun aplikasi ini juga mendukung pembayaran pajak bumi dan bangunan secara online loh. Cara pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui Tokopedia. Hal yang pertama adalah pastikan kita punya koneksi internet dan kita sudah menginstal aplikasi Tokopedia. Selanjutnya, buka aplikasi Tokopedia dan di halaman utamanya klik lihat semua. Kemudian, pilih menu pajak dan pilih PBB. Setelah muncul tampilan seperti ini, nama klaster diisi dengan nama provinsi, kota atau kabupaten diisi dengan nama kota, tahun bayar diisi dengan tahun pembayaran PBB, NOP diisi dengan nomor objek pajak sebanyak 18 digit. Kemudian klik lihat tagihan. Nah, selanjutnya akan muncul rincian seperti nama dan jumlah pembayaran yang harus dibayar. Pastikan datanya sudah sesuai, kemudian klik bayar. Berikutnya akan muncul metode pembayaran yang sangat beragam. Pilih metode pembayaran yang diinginkan. Kelebihan dari Tokopedia adalah aplikasi ini menyediakan berbagai macam metode pembayaran, mulai dari debit card, credit card, virtual account, m-banking, OVO, Indomaret, dan berbagai macam metode pembayaran lainnya yang pastinya akan memudahkan kita.
Selanjutnya, silakan lakukan pembayaran. Apabila pembayaran sudah berhasil, pihak Tokopedia akan memberikan notifikasi ataupun mengirimkan bukti pembayaran melalui email yang terdaftar. Nah, dengan adanya kemudahan ini, jangan sampai kita telat bayar pajak lagi. Jadi, bayarlah pajak tepat waktu. Baiklah, sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.